Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Cats, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Nah, kali ini kalian bakal ditemenin bareng aku nih, Mary Anjani, atau panggil aja Mary ya teman-teman, biar lebih enjoy lagi. Nah, di podcast kali ini, episode ke-6, kita akan ngobrol santai seputar buku yang berjudul Berislam Seperti Kanak-Kanak yang ditulis oleh Mbak Kalis Mardiasi. Nah, tentunya untuk mengetahui isi buku itu, kali ini aku nggak sendiri nih, tapi aku ditemani bareng narasumber kita hari ini, yaitu Mas Nur Khalis. Halo, selamat datang Mas Khalis. Oke, selamat datang Mbak. Mary. Oh, Mary ya. Iya. Gimana nih Mas kabarnya, baik ya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya Mas? Lancar meskipun ya luwe-luwe gimana gitu. Nah di bulan puasa gini nih kita nggak boleh lemes nih, apalagi narasumber kita luar biasa sekali hari ini. Mungkin teman-teman di rumah sana pengen kenalan lebih jauh nih sama Mas Khalis, karena kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah nggak sayang-sayang ya kan. Aduh, Nah silakan Mas Khalis, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. tampaknya pendengar HMPS sudah kenal semua ya. Iya Mas Khalis. Oke, nama Kolis dari Rembang, mahasiswa KPI juga, Oh, semester 8. udah mau lulus ya Mas? Ya, dungane wae Mbak. Wah, luar biasa sekali Mas Khalis. Nah, tadi kan udah perkenalan nih Mas. Kita langsung saja masuk ke pembahasan awal ya, karena mungkin teman-teman di rumah udah penasaran banget apa sih sebenarnya berislam seperti kanak-kanak itu. Oh, asik. Menurut Mas Khalis sendiri nih, berislam seperti kanak-kanak itu berislam yang gimana sih Mas? Oke, berislam seperti kanak-kanak itu berislam yang seperti apa? Jadi seperti ini, anak-anak itu kan, ya anak-anak, maksudnya anak-anak itu pada waktu dulu, eh, sebelum itu sorry ya, aku ingin mengajak flashback ke Mbak Mary ini ya. Iya. Mbak Mary dulu waktu anak-anak apa yang diingat pada waktu anak-anak? Dulu waktu anak-anak kalau mau jajan gitu ya Mas, Mm-mm. jajan ya udah kita tinggal makan tinggal nggak usah mikir pengawetnya, nggak usah mikir oh ini bahaya atau enggak gitu. Oke, seperti itu dan kerap kali anak-anak biasanya kan bertengkar satu sama lain. Iya. Bertengkar, habis itu tengkar selesai ya udah baikan lagi. Jadi berislam seperti anak-anak itu berislam yang tidak ada rasa curiga. Satu itu, jadi nggak ada rasa curiga ini gimana itu gimana. Kedua, ya udah setelah kita berislam seperti anak-anak itu tidak ada rasa curiga dan anak-anak itu biasanya itu tidak memikirkan hal-hal yang hal-hal yang berat-berat. Ya udah wayah jajan, wayah tengkar habis itu baikan lagi. Jadi berislam seperti kanak-kanak itu, sorry nanti bisa diedit ya kalau mengulang-ulangi lagi. Iya. Teknisnya sudah andal ini kan. Dan laptopnya udah baru. Berislam seperti kanak-kanak ya nggak ada rasa curiga, nggak ada dendam, nggak ada nggak ada judgement, nggak ada satu saling ngejudge kamu begitu aku begini, nggak ada pemaksaan seperti itu. Jadi kalau saat itu bertengkar nanti udah dilupain gitu ya Mas? Nah ya dilupain dan tentu saja memaafkan. Oh. Ya. Sekarang kan di generasi milenial ini ya Mas, kan banyak nih yang Islamnya tuh ikut-ikutan aja gitu loh Mas. Benar. Apalagi teknologi sekarang kan udah canggih banget, ya kan? Bahkan banyak yang sering mengkafir-kafirkan sesama muslim gitu kan, sebagai ahlu bid'ah. Nah itu menurut Mas Khalis nih, penerapan berislam seperti kanak-kanak di era generasi milenial ini gimana Mas? Penerapannya tentu saja yang pertama kita harus banyak baca. Nah, pertama ini dengan banyak membaca kita akan mendapatkan wawasan yang banyak, sudut pandang yang banyak, perspektif yang banyak, sehingga kita tidak akan mudah ngejudge orang lain, gitu, tidak akan mudah melontarkan kata-kata mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Nah, pertama itu banyak baca. Yang kedua banyak bergaul. Nah, dengan banyak bergaul kepada orang,
kenalan kita banyak, teman kita banyak, kita akan mengetahui sosok karakter orang itu beda-beda, dan itu tentu saja itu suatu hal sunatullah dan tidak bisa kita tolak. Iya. Nah, dengan begitu kita akan bisa menerima apa ya, perspektif orang yang warna-warni. Jadi orang itu ada yang pemahamannya abu-abu, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ya macam-macam lah. Jadi tidak hanya seolah-olah itu ada hanya hitam dan putih. Warna itu banyak sekali, nggak hanya hitam dan putih, Mejuki Buni itu berwarna sekali. Dengan begitu kehidupan kita akan santuy. Dan kita akan akan santuy, kita akan elegan dalam memahami hidup dan menerima kenyataan kehidupan. Menerima perbedaan juga ya, menerima Mas? Perbedaan ya. Kalau tanggapan Mas Khalis sendiri mengenai ini, Mbak Khalis udah menulis buku ini untuk kaum milenial itu gimana, Mas? Oke, Mbak Khalis ini salah satu orang yang kerap kali bersuara di media sosial. Dia aktif banget di media sosial, baik di Twitter, di Instagram maupun di Facebook. Dan buku ini diterbitkan oleh Gerakan Islam Cinta. Nah, sebenarnya buku ini atau tulisannya Mbak Khalis sebenarnya sudah pernah ditulis di beberapa media online seperti mojo.co dan lain-lain, islami.co dan lain-lain. Nah, setelah penyuntingan bla bla bla, maka terakhirlah buku ini. Nah, tanggapan saya mengenai Mbak Khalis ini, kita patut untuk meneruskan perjuangannya Mbak Khalis. Meneruskan perjuangan dalam artian dia tidak bosan-bosan mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin di media sosial. Nah, sehingga generasi milenial itu tidak sempit pengetahuannya. Ya seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Azumardi Azra, bahwasanya berislam itu seperti flowerly Islam, katanya Islam yang berbunga-bunga seperti itu. Nah, dengan ajakan Mbak Khalis ini di Gerakan Islam Cinta menulis buku ini, generasi milenial itu ya sekali lagi dia itu harus bisa menerapkan Islam cinta sehingga kehidupan untuk keberlangsungan hidup di dunia ke depannya itu akan berlangsung dengan damai, dan keberlangsungan hidup akan tentram, tidak terus-terusan dengan marah-marah, terus jotos-jotosan dan lain-lain. Dengan begitu kehidupan kita ke depan akan masa hidup kita ke depan itu masa aktifnya akan diperpanjang kalau kita bisa hidup di media sosial, di lingkup konvensional seperti ini, online, luring dengan damai. Kalau berislam seperti yang kekerasan, penuh marah, itu hidup kita kan nggak awet, Mbak. Jadi kalau kita jotos-jotosan itu kan penuh dengan ancaman, pokoknya biar caranya ngabisi sana, ngabisi sini. Ini kan kehidupan peradaban dunia kan akan runtuh. Saling melawan. Nah, saling melawan. Tidak saling mencintai gitu. Kalau saling mencintai, kita akan awet. Satu sama orang saling mencintai, awetnya bisa menumbuhkan generasi-generasi yang lain, generasi-generasi yang penuh cinta. Nah, menurut Mas Khalis sendiri nih, buat pesan terus nasihat bagi para pembaca buku berislam seperti kanak-kanak ini itu apa, Mas? Pesannya ya itu tadi, jadi ya berislam itu harusnya seperti anak-anak yang tidak memikirkan apapun tadi ya, dan tampaknya kita harus kembali lagi seperti anak-anak, Mbak. Maksudnya kita ya guyonan biasa, gojekan, nggak usah pendendang-pendendang lah, nggak usah serius-serius banget lah. Wah ya guyon, lucu, saling berbagi permen, berbagi makanan dan lain-lain. Kan simpel banget kan kehidupan pada waktu kecil itu. Nah, selain itu kita itu harus menurut saya harus melucu dalam artian kita itu nggak serius-serius, kita itu harus nggak sepanang. Kita itu harus berislam dengan lucu. Maksudnya lucu itu ya
candaan satu sama lain itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Oh. Dengan begitu lucu-lucuan itu akan meningkatkan imun dan iman. Nah, contohnya dulu itu pernah Nabi itu orangnya juga sering canda, nggak pandangan, nggak sepantang gitu. Saya ingat ini seperti ini Mbak, ada riwayat itu dulu Nabi bersama para sahabatnya itu makan kurma. Oh iya. Dan salah satu sahabatnya itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali itu ternyata ya nggak jauh sama kita. Dia itu juga agak julid lah bahasa untuk sekarang. Jadi waktu makan kurma itu ini biji kurmanya itu ditaruh di depan Nabi. Terus Sayyidina Ali itu meledek atau mencandai Nabi. Wah, Nabi lapar banget ya. Ini kok habis kurmanya banyak sekali gitu. Soalnya bijinya dia ditaruh di depan Nabi gitu. Sayyidina seperti itu. Dan Nabi pun nggak mau kalah. Nabi itu membalas candaannya dengan seperti itu. Enggak, kamu itu yang terlampau lapar, wahai Ali. Kok bisa? Iya, bijinya aja sampai kamu makan nggak ada bijian sama sekali di depanmu gitu. Dibalas sama Nabi. Iya gitu. Jadi kehidupan Nabi itu ya santai. Kehidupan ya layaknya kita lah, berteman pada waktu kecil, santai gitu. Jadi itu sebenarnya Nabi juga mengajarkan kalau kita tuh nggak boleh rakus-rakus gitu ya Mas ya? Ya nggak boleh serius-serius. Tadi kan kata Mas Kholis kan kita tuh harus berislam secara kanak-kanak ya Mas. Kapan sih Mas tepatnya kita tuh kehilangan naluri kanak-kanak kita? Nah ini yang menjadi problem bagi kita semua. Di media sosial kerap kali kita itu lupa. Bahwasanya media sosial itu kita anggap sebagai hanya dunia yang tidak nyata gitu. Jadi terkadang kita itu lupa dan melakukan berbagai hal apapun tanpa dipikir terlebih dahulu. Komen ngawur, retweet dan apapun ngawur gitu. Jadi banyak yang beranggapan bahwasanya di media sosial itu bukan media nyata, bukan dunia nyata, sehingga mereka melakukan apapun dengan ngawur gitu. Oh iya, nggak ada filternya gitu. Nggak ada filter. Padahal di dunia media sosial itu akan menggambarkan kita itu seutuhnya itu seperti apa sih. Dengan kita melihat status kalian, status orang itu, kita akan bisa berasumsi bahwa caranya, oh orang ini seperti ini ya, orang ini seperti ini. Dengan melihat statusnya. Iya. Kita akan bisa melihat, oh orangnya itu seperti ini ya, orangnya seperti ini. Misalnya orang yang sering curhat di media sosial, sering ngamuk-ngamuk, dan sering ya apapun lah, itu menandakan bahwasanya ya mohon maaf saja, barangkali orang seperti itu belum bisa menguasai mengendalikan dirinya sendiri. Nah gitu. Dan banyak indikasi di media sosial. Sekarang kan banyak nih media berita-berita di media sosial yang mungkin generasi milenial ini nggak kalau dapat berita itu malah nggak nyaring gitu loh Mas, nggak disaring dulu, kita langsung kita menyebarkan luas dakwah di media sosial gitu. Padahal itu tuh belum jelas beritanya dari apa, jadi kayak hoax gitu Mas, tapi udah disebarluaskan. Kalau untuk menyebarkan berita itu jangan sembarangan gitu. Jadi kita tuh harus berhati-hati. Itu gimana Mas Kholis? Oke, ini pertanyaan menarik dan memang fenomena ini dilakukan dan dirasakan banyak orang. Nggak hanya generasi milenial saja menurut saya. Oh iya. Nggak hanya generasi milenial saja yang praktik-praktik seperti ini. Jadi berita yang belum jelas kebenarannya, berita hoax, langsung disebarluaskan kemana-mana. Ini implikasinya ini sangat berbahaya Mbak. Jadi kan pernah dengar ini kan kasus pemenggalan kepala sebuah guru di Perancis dulu itu, belakangan baru terkuak bahwasanya itu adalah berita hoax. Jadi si anak itu ngobrol sama bapaknya, barusan terungkap bahwasanya itu dia berbohong kepada ayahnya bahwasanya gurunya seperti ini bla 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 bla, dan pada akhirnya ayahnya mengunggah di media sosial yang seperti ini bla 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 bla, sehingga berujung ke pemenggalan. Nah, berita hoax ini sangat implikasinya sangat
sangat berbahaya sekali kalau kita terus-menerus memproduksi berita hoax. Nah, Iya. caranya bagaimana biar kita tidak terus-terusan seperti itu? Yang pertama, kita tentu saja harus memfilter berita. Kita harus mencari tahu, kita harus skeptis. Berita ini benar nggak sih? Ayo kita coba cari sumber-sumber yang lain. Kira-kira benar nggak sih? Terus sumbernya yang memproduksi berita itu siapa? Nah, subjeknya siapa? Objeknya siapa? Kita harus kritis. Terlebih kita mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, jangan sampai kita seperti mereka gitu. Iya. Kalau kita, maksudnya mahasiswa KPI ini ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, ini sama saja kita menelan ludah sendiri. Kita mempelajari hal seperti ini, harusnya kita mengkampanyekan saring sebelum sharing, kok malah kita melakukannya sendiri. Ini sebuah tindakan yang cukup tidak mencerminkan sebagai mahasiswa KPI gitu. Pertama itu, kedua literasi media, Mbak. Ya, kita harus tetap berpegangan pada literasi media. Kita nggak bisa mempercayai berita ini bla bla bla, skeptis. Terus kan banyak ya Mas ini mahasiswa yang mungkin kurang literasinya karena kan pernah ada yang mengatakan kalau di Indonesia ini yang gemar membaca, yang suka membaca itu diibaratkan satu orang karena sedikitnya itu gimana Mas supaya meningkatkan literasi mahasiswa itu untuk menyaring terlebih dahulu biar pengetahuannya juga luas gitu. Saya rasa ini emang penyakit atau problem kita sejak dulu sampai sekarang. Jadi membaca itu emang ya nggak tahu ya, nggak semua orang itu suka membaca, suka bergelut di dunia literasi. Nah, caranya biar meningkatkan itu ya, caranya itu menurut saya itu satu, Mbak, penasaran gitu. Kita penasaran ini apa sih itu sih. Nah, jadi misalnya Mbaknya jalan-jalan di mana, lihat apa gitu ya, penasaran. Jadi literasi itu enggak serta-merta hanya kita membaca ya, enggak hanya buku saja ya, tidak sesempit itu literasi ya. Iya. Misalkan kita tahu apa gitu, kita tahu secara mendalam gitu. Misalnya jenengan di jalan melihat sesuatu apa, oh kok ada pamflet ini, orangnya ini, itu siapa sih? Ayo kita mencoba tahu itu siapa sih orangnya dan maksudnya seperti apa sih. Nah, kita dengan skeptis atau bahasanya biasanya curious, penasaran, kita tidak akan menjadi bodoh kalau kita penasaran ya. Kalau kita wah cuek, ya wis lah, aku nggak mau tahu kok. Dan sikap nggak mau tahu ini kalau dipupuk terus menerus, dibiarkan menerus akan menjadikan kita menjadi bodoh. Tapi kalau kita terus penasaran, ingin tahu, ini akan menjadikan kita menjadi manusia yang cerdas dan manusia up to date dan tidak ketinggalan zaman. Jadi meningkatkan rasa penasaran. Penasaran. Kembali lagi Mas ke berislam seperti kanak-kanak tadi. Kan tadi kan ada juga nih yang sering mengkafirkan sesama muslim itu ya Mas ya. Terus ada juga pendapat yang mungkin hari raya itu haram, terus meniup trompet itu haram. Nah, itu tuh gimana caranya buat kita yang orang-orang awam itu tuh tahu, maksudnya percaya bahwa keyakinan itu salah gitu, gimana Mas? Kita tidak bisa serta-merta langsung menghentikan narasi-narasi Islam yang seperti itu. Kita harus sadari, kita harus jujur bahwasanya di dunia media sosial atau di dunia internet itu narasi seperti itu emang gencar banget. Dari dulu sampai sekarang itu narasi gencar. Dan kalau boleh jujur, ya, gerakan cinta, Islam rahmatul alamin, Islam moderat, toleransi, moderasi beragama ini cukup ketinggalan, mengkampanyekan Islam yang damai, adem, ketinggalan sama mereka. Iya. Dia itu sudah sudah start lebih duluan di media sosial. Nah, caranya bagaimana? Caranya satu-satunya menurut saya ya kita mengcounter narasi tersebut dengan kita menawarkan narasi-narasi kita, narasi-narasi Islam yang damai, Islam yang cinta itu, dengan mengcounternya dengan
memberi atau mengisi ruang-ruang digital kita dengan narasi-narasi Islam yang damai, Islam yang seperti anak-anak ini tadi. Tanpa counter argumen di media sosial, saya rasa ini nggak bisa, dan saya rasa dengan counter argumen ini nantinya akan menjadikan pertarungan narasi di media sosial gitu. Oh, iya. Makanya nggak hanya saya saja, jenengan juga dan teman-teman, marilah kita penuhi misalkan bikin status di Facebook, tweet di Twitter, Instagram dengan konten-konten yang baik, konten-konten yang mencirikan Islam yang baik, Islam yang moderat gitu, Islam yang warna-warni gitu. Kita nggak bisa diem-dieman terus menerus. Kalau kita diam, kita kalah sama mereka gitu. Maka belakangan ada istilah sing waras ojo meneng. Oke, terima kasih Mas Kholis. Penjelasan dari Mas Kholis yang luar biasa sekali. Narasumber kita hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk berislam itu yang penuh cinta, penuh kedamaian, dan jangan marah-marah gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, dan terima kasih untuk Mas Kholis. Oke, sama-sama Mbak Mary. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.